Ada seorang cewek yang pulang tengah malam. Cewek itu membuka pintu rumahnya. Dia celingak-celinguk pada saat dia membuka pintu. Pintu rumahnya itu nggak terkunci, padahal dia yang bawa kuncinya. Karena merasa janggal, dia panggil seseorang di dalam, tapi nggak ada yang jawab. Pas udah merasa yakin, dia pun lalu masuk dan nutup pintu, terus menuju ke arah dapur, ngambil pisau dapur, terus jalan ngendap-ngendap ke arah tangga sambil pegang pisau dapur tadi. Udah sampai di atas, dia nilik suatu kamar yang sedikit terbuka, dan memang belum ada hal aneh yang dia temui. Terus menuju kamar yang satunya lagi dan masuk sambil terus nenteng pisau ke arah toilet kamarnya. Ternyata emang enggak ada apa-apa. Setelah yakin enggak ada apa-apa, dia kunci tuh pintu kamarnya. Pisau dapurnya diletak di meja dan duduk di kasur sambil melihat sebuah foto. Mungkin itu foto dia dan kakaknya. Nah, pas tengah malam, sepi, dan dia lagi tidur, melihat di ruangan rumahnya makin seram. Tiba-tiba ada suara. Si cewek ini pun terbangun dan langsung menuju kamar yang dia intip tadi. Ternyata di situ dihuni oleh si kakaknya yang ada di foto. Kelihatan kakaknya itu kayak habis ketakutan, kayak orang yang sering diganggu-ganggu makhluk-makhluk tak kasat mata. Kapan kakaknya baliknya? Padahal di adegan sebelumnya kakaknya itu nggak ada. Kakaknya ngomong. Tanpa si cewek ini tahu, di balik pintu di belakangnya ada sesosok tangan panjang, seperti tangan alien. Ternyata kejadian tadi cuma mimpi. Pas bangun, dia merhatiin di depannya kan gelap, kayak ada gundukan. Terus buat mastiin, dia hidupin lampu tidurnya. Ternyata cuma tumpukan pakaian. Terus dia matiin lagi. Samar-samar kayak siluet seseorang. Yang makin lama makin aneh dan makin mendekat ke tempat tidurnya. Terus dia hidupin lagi tuh lampu dan jreng. Ternyata nggak ada apa-apa, seketika sosok tadi hilang. Terus si cewek matiin lagi tuh lampu kayak nguji rasa penasarannya sambil tidur ngadap pintu kamar. Dan pas dia buka mata, ketika sosok itu hilang, dia buru-buru nelpon seseorang yang bernama Katy, tapi tidak ada jawaban. Dia pun lalu keluar dari kamarnya, tapi tiba-tiba pintu kamar itu tertutup sendiri. Karena ketakutan, dia pun berlari menuju pintu keluar. Seketika lampu di atas mati. Dan tiba-tiba ada panggilan masuk dari Katy. Padahal tadi pas dia nelpon gak diangkat. Lampu di bawah juga langsung mati. Situasinya makin membuat dia ketakutan. Lampu rumahnya itu gak bisa nyala. Dengan penerangan di handphone, dia menuju dapur. Diambil lagi tuh pisau dapur tadi. Langsung menuju ke atas untuk mengambil kunci rumahnya. Karena penerangannya terbatas, dia pelan-pelan langkah demi langkah dia lalui lorong di atas, dan ternyata dia lihat kunci rumahnya tergeletak di lantai pintu kamar. Ketika dia mengarah ke kamar itu, pintu kamar itu pelan-pelan tertutup, seperti ada yang menutupnya dari dalam. Lalu dia ngarahin tangannya buat ngeraih kunci itu, dan pintu kamarnya itu pelan-pelan makin nutup. Dan otomatis makin susah tuh kunci tergapai.
Pas lagi berusaha, dia ngerasa di belakangnya kayak ada sesuatu. Dia ngarahin flash ke sekitar belakang, cuma ada ruangan kosong. Saat dia mengarahkan flashnya ke arah depan, pemandangan mengerikan pun terjadi di hadapannya. Dengan refleks, dia pun mematikan flash di HP-nya. Saat merasa yakin, dia menghidupkan lagi flash di HP-nya. Lalu pelan-pelan dia arahin, sosok menyeramkan itu menatapnya. Adegan pun berakhir dengan menyeramkan dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan si cewek tersebut.